mungkin bisa kan, Yohanes itu kan dibilangnya kayak gini kan, Yesus bagaimana hidup yang kekal itu. Jimen tanya sama Ya, Yesus ini. Lalu Yesus menjawab, hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apakah sama itu? Itu dua hipostasis yang berbeda, Bang. ya udah, Dua itu bisa dua tuh. itu bisa. Kalau paham. Bang tahu kan peristiwa waktu Yesus dibaptis itu, Bang. Oke, Itu ada Yesus tiga. ketika Oke, burung, Yesus dan Bapa, iya kan? Yuradit, Iya, iya, dia Betul, Bang, monitor. Iya, betul. dia monitor, dia monitor dia. ya, Yesus Bapa dan Yuradit. Yesus Bapa dan Yesus. Kalau seandainya adalah Bapa itu adalah Yesus, berarti kenapa harus Bapa berbicara di atas langit? Keberadaannya berbeda, wujudnya berbeda, naturnya berbeda. Ya, Itulah kalau berarti mengkonfirmasi, Bang, mengkonfirmasi statusnya oh, Yesus sebagai anak gitu, Bang. Inilah iya. anak yang kukasih dan kepadanya lah aku berkenan. Oke. Tadi kita membacakan satu-satunya Bapa di surga. Tiba-tiba ada orang mengatakan, di surga ada anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti gagal dong satu-satunya. Berarti harusnya ada tiga. Bahkan yang berkata tentang ada tiga yang bersaksi di surga itu adalah ayat palsu. Yang ditambahkan oleh gereja, saudaraku Yuradit. Ya. Saya nggak mengamini itu sebagai dasar Tritunggal sih, Bang. Oke. Ya. Jadi saya sudah menjelaskan kepada Anda tadi tentang firman. Firman itu perkataan, bukan Tuhan. Kalau tadi narasinya seperti ini saudaraku, ya. Firman telah menjadi manusia, berarti perkataan Tuhan menjadi manusia karena kekuasaannya. Tetapi kalau pernyataannya tadi, Bapa telah menjadi manusia, baru Yesus dituhankan. Baru saya mentuhankan Yesus. Bedakan firman telah menjadi manusia atau perkataan Tuhan telah menjadi manusia atau Bapa Izin, menjadi Bang, izin. manusia. Yohanes 1 ayat 1 kalau nggak salah, Bang. Yohanes 1 ayat 1 itu tentang Bapa, bukan tentang Yesus. Ayat 14-nya nanti baru Yesus. Firman telah menjadi manusia, hantu belau. Aduh. Saya rasa dia dokternya kan kuat kali ahli. Coba kita kasih kesempatan dia untuk bertanya tentang keimanan kita, nggak apa-apa, boleh silahkan. Oke. Mending Jadi gini kita, lah, tanya aja jadi tentang kita Islam. mungkin tanya ke kita gitu. Jadi dia nggak biar apa ya namanya dua kan gitu. Jadi biar kita bisa Boleh, Bang, dua. boleh, boleh. Silakan. Apa-apa, Dok? Izin, Silakan. izin, Bang, izin bertanya ya. Nah, Eh, iya. sekian sebelum Iya. sumber sejarah yang membuktikan ajaran Islam itu, Bang. Maksudnya Eksistensi gitu. Pertanyaannya maksudnya Gini, Bang. Sebelum eh, Nabi Muhammad mengajarkan apa sebelum agama Islam itu ada itu. Apakah ada Oke. perkamen atau bukti sejarah yang membuktikan Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad gitu? Oke. Oke. Anda paham arti Islam apa? Belum, Bang, belum. Anda tidak paham arti Islam? Dibantu, Bang. Dibantu. Iya, oke. Arti Kristen tahu? diri Kan pengikut arti Yesus. pengikut Yesus kan punya arti kan? Berarti kalau pengikut Yesus menjalankan segala pengajaran Yesus. Tetapi faktanya sekarang orang-orang yang mengaku dengan mulutnya pengikut Yesus tetapi malah mentuhankan Yesus sementara Yesus mentuhankan Bapaknya.
Tuh, mari Langsung kita kena, lihat. langsung kena ginjal ini Hijib. Iya, memang harus. Kita lihat ya, saudaraku ya. Saya sayang kepada Anda, makanya saya harus menyampaikan suatu kebenaran. Islam adalah secara bahasa berarti ketundukan, taat, kepasrahan, menyerahkan diri, dan menyerahkan diri kepada Allah atau Tuhan yang penuh kesadaran dan kesukarelaan kita. Jadi arti Islam itu adalah berserah diri, tunduk Berserah dan diri. taat. Oke, Anda meminta bukti. Buktinya itu adalah pengajaran Yesus, pengajaran Musa, pengajaran Abraham. Ya, Abraham yaitu berserah diri kepada siapa? Elohim, Tuhan. Elohim itu bukan nama dari pencipta itu, tetapi orang-orang menamakan dia Elohim. Orang-orang zaman dulu menamakan dia Elohim, berarti namanya bukan dari diri Tuhan itu sendiri. Yod Vet Pave bukan nama dari Tuhan itu sendiri, mana datanya? Theos Yunani bukan nama dari Tuhan itu sendiri, tetapi orang Yunani menamakan Tuhan mereka adalah Theos. Saudaraku, di situ tibalah pengajaran Abraham. Ketika Abraham diuji, saya kasih contoh, untuk mengorbankan anaknya di atas mezbah. Dia berserah diri, dia pasrah, dia tunduk walaupun itu adalah anaknya, dia tunduk walaupun itu adalah darah dagingnya. Suatu bentuk ketaatannya berserah dirinya kepada Tuhan yang esa. Tuhan mereka Abraham itu masih Elohim satu. Ingat ya, Elohim bukan nama dari Tuhan itu sendiri yang menyampaikan inilah namaku Elohim, tidak, tetapi orang-orang menyebutkannya Elohim. Ya, saudaraku. Kedua, Musa. Musa berserah diri, tunduk kepada Elohim juga. Ya. Pengajaran yang dibawa Musa adalah pengajaran agar tunduk menyembah Tuhan yang satu. Lalu bergeser kepada Yesus. Yesus tidak pernah menamakan Tuhannya Allah, Theos, Elohim, Yod, Vet, Vav, tetapi dikasihnya nama itu bukan nama, tetapi gelar. Karena Tuhan, karena Bapa belum, kalau karena Tuhan pencipta langit dan bumi, belum menyampaikan siapa dirinya. Belum. Buktinya apa? Yesus memanggilnya adalah suatu gelar. Apa itu? Father. Bapa. Bapa itu ada gelar, bukan nama. Father. Saudaraku, Yuradit, biar Anda paham. Ya. Lalu, pengajaran Yesus itu adalah berserah diri. Di dalam pengajarannya tidak ada namanya penebusan dosa. Agar kau bisa diampuni, memohon ampunlah kepada Bapakku, dan jangan mengulanginya lagi. Maka kau diampuni. Jangan mengulanginya lagi. Berarti Anda sudah diampuni. Ya, pengajaran Yesus tidak memakan babi, memakan ikan, memakan daging yang lain, domba. Pengajaran Yesus untuk menyembah Bapa, Yohanes 4 ayat 22. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh, bukan dalam daging. Yesus itu dalam keadaan daging. Ya, harus menyembah roh. Roh itu sesuatu hal yang tidak terlihat, tidak terwujud. Makanya pengajaran Yesus itu adalah agama samawi. Samawi artinya agama dari langit yang Tuhannya tidak punya wajah, tidak punya wujud. Tetapi dia sesuatu hal yang nyata dengan kuasanya. Bukan secara wujud fisik. Kuasa, saudaraku. Ingat ya, dari Adam sampai Yesus belum ada Tuhan berkata, inilah namaku. Inilah. Belum ada, saudaraku. Ya. Kedua, tibalah kepada Islam. Mohon izin dulu ya, sebentar. Gimana Bang? Ya bang, kalau soal nama Tuhan itu saya sepakat. Ya, Eye Aser Eye, aku adalah aku. Dari panjang Iya. lebar tadi itu, Iya, apakah bentar.
Izin Bang Belum. Jul. Saya belum selesai. Yes. Izin. Nah, ingat ya, Yesus, Musa, Abraham tidak pernah Elohim, tidak pernah Tuhan pencipta langit dan bumi ini menyampaikan inilah namaku, menyampaikan identitas dirinya, menyampaikan inilah agamaku. Tidak, masih belum. Tetapi masih hanya sebuah pengajaran. Yang mana pengajaran mereka itu berserah diri kepada Bapa, kepada Tuhan. Ya, pencipta langit dan bumi. Yes, sir. Yang artinya yang disampaikan Yuradi tadi, aku adalah aku, ya jelas. Aku itu adalah gelar. Menunjukkan pada diri sendiri, bukan nama. Masa nama Tuhan kita aku? Nggak nyambung itu. Ya, bergeser kepada Islam ke abad 7, abad 6 menuju 7. Di dalam kitab sucinya jelas, ya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa inilah agama yang kuridoi yang bernama Islam. Yang artinya Islam berserah diri sama sepertinya pengajaran-pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seperti Yesus, seperti Musa, seperti Abraham, seperti Adam. Di mana pengajarannya itu mengampuni dengan cara berhenti dari kemaksiatan, berhenti dalam melakukan dosa, dan memohon ampun kepada Bapa. Sama pengajarannya, tetapi Allah baru memberikan legal standing ke Nabi Muhammad karena dia adalah rahmatan ilahi. Rahmatan ilahi, Yuradid, adalah rahmatan ilahi adalah rahmat bagi seluruh umat. Berlaku kepada seluruh umat. Sementara dari Nabi Adam sampai Nabi Yesus atau Yesus hanya berbicara tentang Bani Israel, fokus kepada orang Israel, bukan berbicara kepada seluruh umat, saudaraku. Jadi kalau contohnya hanya satu umat, Yuradit, Bani Israel, bagaimana umat yang lain? Maka diturunkannya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda ke Rasulullah yang tercinta, yang mementingkan umatnya, bahkan nabinya mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah saya memasuki surga tanpa semua umatku, ummati memasuki surga dulu lebih terdahulu. Saudaraku, jadi Yuradit, arti Islam itu berserah diri. Secara pengajaran sudah ada sejak Nabi Adam. Tetapi baru ditaklidkan, baru dicetuskan, baru diserukan oleh Allah ketika Nabi Muhammad. Ya. Ketika Nabi Muhammad datang, baru dicetuskan oleh Allah. Ya. Inilah agama yang kuridoi. Coba cari di dalam Bible. Di mana Yesus memerintahkan masuk dalam agama. Hanya mengajarkan pengajaran. Di mana di dalam kitab Musa mengajarkan untuk masuk dalam sekte agama. Masih dalam pengajaran. Masih dalam hukum-hukum syariat. Ya. Begitu juga. Ya. Begitu juga yang ada di apa? Yang di dalam pengajaran-pengajaran Abraham. Di mana pengajaran Abraham untuk berseru menebus dosa dengan nyawa manusia? Tidak ada. Selaras nih antara Adam, pengajaran Adam sampai Yesus itu berserah diri memohon ampun. Bahkan ketika muridnya berkata, "Guru, bagaimana saya mengampuni dosa?" Guru, ya, maafkanlah kesalahan orang lain seperti mohon ampun kepada Allah dan maafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, maka Anda diampuni. Bukan dengan membunuh, bukan dengan penebusan dosa darah manusia. Saudaraku, itu pengajaran Yunani, mitologi Yunani, itu pengajaran dewa-dewa. Tahu dewa-dewa Firaun, ya? Ketika sungai menjadi merah, dikorbankan seorang bayi sebagai tumbal kepada dewanya. Itu pengajaran berhala, saudaraku. Ya. Jadi poinnya, saudaraku, secara ajaran Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam sampai Yesus. Sudah ada. Yesus melarang makan babi, Islam melarang, Musa melarang. Selaras. Kenapa yang berbeda ini adalah Kristen?
bisa memakan babi, bisa memakan apapun. Yahudi punya kiblat yang disebut dengan batu ratapan. Islam punya kiblat, Abraham punya kiblat. Mereka punya bait suci. Bait suci bukan gereja, bukan yang ada salib. Saudaraku, Yuradit, ayo kita pakai akal. Ya. Jadi Islam itu secara syariat, hukum-hukum pengajarannya sudah ada sejak Nabi Adam. Tetapi baru ya dibulatkan, dilegal standingkan, dicetuskan. Apa nama pengajarannya itu? Ketika Nabi Muhammad, Al-Islam, agama yang kuridhoi. Dan satu-satunya kitab suci di dunia yang dimana Tuhan pencipta langit dan bumi berbunyi di dalam kitab sucinya, inilah agama yang kuridhoi, adalah Al-Islam. Ada di Al-Quran. Allah berkata, hanya ini agama kuridhoi, masuklah ke dalamnya, dan inilah Nabi Muhammad sebagai utusanku. Seperti Yesus berkata, aku berasal dari Bapa, dan untuk mengenal hidup yang kekal, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Bapakku satu-satunya Tuhan, dan aku sebagai utusan. Sama. Musa juga utusan, diurapi, diberikan roh, diberikan mujizat, diberikan kekuatan. Jadi saudaraku terkasih Yuradit, ya, biar saya sampaikan, Islam itu secara pengajaran syariatnya, hukum-hukumnya sudah ada sejak Nabi Adam, tetapi baru ditaklidkan, dicetuskan dengan tegas ketika Nabi Muhammad diutus. Kenapa baru disampaikan oleh Allah? Oh, ini agama. Kenapa? Karena pengikut Yesus, pengikut Yahudi atau Musa, pengikut nabi-nabi sebelumnya, Elia, membentuk agama mereka masing-masing. Berasal dari mulut mereka, berasal dari pemikiran mereka. Yahudi, agama Yahudi itu dibentuk oleh manusia. Dicetuskan oleh manusia. Inilah agama Yahudi. Kristen dicetuskan oleh Paulus, kisah para rasul, ketika inilah pengikut Kristus. Bukan Allah, bukan Tuhan. Maka karena begitu banyak agama yang dibuat oleh manusia, Yuradit, maka Allah baru mentaklidkan, oh ini agama yang kuridhoi. Saudaraku, itulah jejak Islam, pengajaran Islam, sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Pertanyaan kedua, apa lagi saudaraku? Baik, itu kayaknya satu aja cukup Bang. Next time saya naik lagi ya. Ya, kenapa? Pertanyaan Izin. yang lain. Bisa-bisa nggak saya bertanya kepada Anda? Apa yang saya tahu aja itu yang saya Satu jawab aja. Bang. Apa yang saya tahu aja yang saya jawab Bang. Aku Kalau mau nggak nanya tahu deh. saya bilang nggak tahu. Oke, Aku mau silakan nanya. Bang Jay. Satu aja. Silakan. Abang jangan pusing dulu bang ya. Soalnya, Nggak apa-apa, santai aja kita Bang. oh ya siapkan bodrek nanti kalau pusing. Ngobrol santai aja Bang. Ya aku suka kok kalau kayak gini. Nggak ada hujat menghujat tuh suka kali aku. Aku mau tanya, kalau lambang salib itu lambang kutuk atau lambang berkat itu? Saya jawab lambang kutuk itu Bang. Ada tertulis kan? Ah, Terkutuklah mereka yang digantung di atas kayu salib. dia bukan mereka. Dia terkutuklah dia yang digantung di Tapi atas Anda kayu mengutuk salib. Yesus ya maksudnya ya? Konteksnya tidak seperti itu. Loh, tadi katanya terkutuklah dia. Dia yang digantung menurut abang kan Yesus kan? Berarti abang mengutuk Yesus ya? Atau gimana itu? Baik, kalau bicara itu kita harus lihat dari sudut pandang Yahudi, Bang. Coba Bahwa dijelaskan. Yesus yang tersalib itu adalah bentuk nubuat. Kayak saya nggak tahu di mana, tapi kita Mazmur pasal berapa saya nggak tahu. Tapi udah ada nubuatnya bahwa dia akan disalib di antara dua orang penyamun, itu ada tertulisnya. Itulah Yang fungsi digantung nubuat atau ya, Bang. yang disalib ini orang benar atau orang bersalah, Bang? Secara peraturan Romawi itu pasti penjahat, Bang. Pasti Yesus penjahat. jahat. Jadi Yesus penjahat maksud Anda? Logikanya tidak seperti itu. Bahkan Lalu Al-Quran bagaimana? mencatat Lalu apa salahnya Yesus Isa sehingga itu kan Yesus yang suci, digantung Bang. di atas siang salib itu? Itu bentuk rencana ilahi, Bang. Di mana Di itu mana? tertulis? Hmm. Ya udah lanjut aja, silahkan saya mau tanya itu aja. Maaf. Silahkan Ahli Jemet. Apa yang saya tahu aja itu yang saya jawab. Iya. Oke, biar saya kasih tahukan kepada Anda, saudara.
saudaraku. Eh, Tadi Anda mengatakan salib itu adalah bentuk kutuk, lalu Anda menyangkal dan tidak menerima bahwa kutuk itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Betul nggak? Yuradit? Yuradit, Enggak monitor. seperti itu juga, Bang. Kutuk itu memang kan lawannya berkat itu kutuk, Bang. Oke, salib itu Ah, berarti dilambangkan di dalam gereja adalah lambang suatu kutuk, betul. ya, ya berkat dari kutuk itu sendirilah, ya kan? Nah, Ya, oke. oke lah, Bang. Ya memang betul seperti itu. Karena kenapa? Kalau memang itu diasumsikan bahwa suatu kutuk, ngapain menjadikan lambang? Kalau gereja menganggap salib itu berkat, saya berdiri di yang tidak setuju sih, Bang. Karena menurut sola scriptura, ya itu lambang kutuk. Oke, kalau begitu kenapa di gereja itu semua ada gambar salib? Menjadikan lambang Ya, gereja. dikutuk semua berarti, Bang. Itu dikutuk semua berarti. Yang di gereja itu Nah, semuanya terkutuk berarti gitu. Salib itu simbol, simbol aja, Bang. Simbol. Kita oke, Kristianan simbol. mengingat Berarti simbol. Yesus di salib, pengorbanan Oke, Yesus di kayu salib. Itu, Bang. oke. Dengar, baik-baik saudaraku. Lambang kerbau bertanduk itu adalah iblis, Lucifer. Ya, iblis, saudaraku. Tetapi gereja setan menggunakan itu juga. Dan mereka mengasumsikan itu adalah simbol. Kok sama? Sesuatu hal yang tidak baik menjadikan simbol. Bukankah itu adalah rumah Tuhan? Nah, jawab sendiri di hati Yuradit. Dijawab sendiri di hati. Ya, jawab sendiri. Karena saya Kalau saya tidak jawab mau. beda sih, Bang. Nah, dengarkan dulu. Ya, bukankah foto seksi itu adalah gambar seksualitas atau vulgar? Tetapi kujadikan sesuatu hal simbol yang baik bagi diri saya. Itu sudah menyimpang. Gitu. Sama dengan gambar kerbau bertanduk tadi atau gereja setan menjadikan lambang mereka seperti itu, Lucifer. Ya. Lanjut, Anda mengatakan bahwa kutuk tadi, kutuk saudaraku. Kalau Yahudi seandainya membenarkan kutuk, mereka Kristen, Yuradit, bukan Yahudi. Mereka akan menyembah Yesus. Ya, di keyahudian itu gereja-gereja semuanya bersalib. Faktanya, Yahudi tidak percaya bahwa Yesus disalib dan tidak percaya Yesus. Bahkan Yesus dijadikan sebagai anak jinah. Karena bukan itu Mesias yang mereka tunggu, saudaraku. Jadi tidak ada hubungannya kepada Yahudi. Jangan Anda menyamakan dengan Yahudi. Ya, jangan ngarang-ngarang. Saya lebih ngerti tentang keyahudian daripada Anda. Ajaran Yahudi itu mentuhankan Tuhan mereka yang satu, bukan manusia. Saudaraku. Ya. Bukan Tuhan manusia. Sepakat saya, Bang. Ya, dengarkan makanya baik-baik, dengarkan. Maka justru itu jangan kau bawa, oh ini kata Yahudi. Itu framing. Yahudi tidak pernah percaya tentang Yesus. Jangankan untuk menubuatan tentang Yesus di kitab mereka, ya. Percaya aja tidak mau mereka. Gak mau mereka. Sama sekali. Kristen di Israel sana, di Yahudi, diludahin saudaraku. Diludahi, saudara. Karena penyembah berhala bagi mereka. Bukti bahwa Kristen itu berhala. Di dalam gereja mereka tidak bisa beribadah. Di dalam kitab suci mereka dilarang. Karena ada berhala di sana. Tetapi tanya sama orang. Kasuistis itu, Bang. Kasuistis udah ditangkap orangnya itu. Banyak itu fakta. Rabi Yahudi harus tanah. Tidak boleh ada salib. Waduh. Ya. Kok Anda bilang tangkap? Rabi Yahudi yang mengatakan Rabi Yahudi itu sama seperti paus. Aduh, nge-lag Ya. saya Ahijimen barusan. Tiba-tiba keluar dari TikTok. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Di tap-tap kawan-kawan. Masih ada yang mau kita bicarakan. Kayaknya tentaranya udah pada datang ini. Bang, kayaknya sudah ini, Bang. Sudah Iya, banyak sabar. yang antri kali. Iya, enggak, Saya sabar. Iya, sabar Sabar. dulu, sabar. Dikit lagi, Yuradit, dikit lagi. Oke, Biar Bang. klimaks Oke, Bang. dulu, biar klimaks Iya. dulu. Tidak ada kaitannya tentang Yahudi dengan Kristen. Bagi Yahudi, bisa mereka beribadah di dalam masjid karena tidak ada namanya salib. Sementara gereja ada salib. Bagi mereka itu adalah berhala. Jadi jangan Anda menyatakan itu dari nubuatan di kitab Yahudi. Itu kebohongan, saudaraku.
Satu poin. Kedua, saudaraku, orang yang dikutuk itu Akhi minta katanya, tolong dong bacain ini apa namanya Ulangan ya, 21, 22, 23 ya sekalian. ya, Kan orang ulangan, dikutuk itu. Ulangan 21, 22, 23. Ah itu ada di situ tuh orang yang digantung di atas pohon itu ada iya, di situ. iya. Ah, Jadi tertulis di sana, sebab ada tertulis orang yang digantung adalah orang yang terkutuk. mm. Ya, aduh, jaringan saya nggak bagus, saudara. Oke oke. Nah, jadi tertulis bahwa yang digantung itu adalah orang yang terkutuk. Bukankah utusan Tuhan, bukankah kekasih Tuhan itu adalah orang-orang yang suci? Kenapa tiba-tiba terkutuk? Yang mengatakan orang terkutuk, mati terkutuk itu adalah Paulus, bukan Paulus. Bapak. Bapak Efesus, baca Efesus, 2 Efesus. Dengan matinya terkutuk Efesus Tuhan. 2 pasal 15, Yuradit. Ya. Dengan matinya Yesus terkutuk di tiang salib. Batallah hukum Taurat. Pengajaran Yesus adalah jangan meniadakan, jangan membatalkan hukum Taurat. Paulus mengatakan bahwa janganlah kau mengharapkan kebenaran di hukum Taurat. Baca itu Galatia, baca itu Roma. Sementara Yesus berkata, ya, hukum Taurat tidak bisa dibatalkan sampai langit dan bumi ini hancur. Karena hukum Taurat adalah suatu kebenaran, saudaraku. Jadi pengajarannya saja sudah berbeda. Yang Anda yang katakan adalah mati terkutuk itu adalah itu tertulis di Galatia 1 ayat 11, saudaraku. Ya. Yang keluar dari bumi itu adalah bukan manusia dan anak manusia. Apa itu? Iblis. Sibilisis. Iya. Sementara anak Maria yang hidup, yang lahir dari perut Maria itu adalah anak manusia. Dan seorang manusia. Itu Kristus yang berbeda. Jadi kau Yuradit, belajar lagi Yuradit ya. Pesan saya belajar lagi. Jangan hanya framing. Oh, si A udah menyampaikan seperti ini. Siapa si A? Oh, dia itu adalah tukang sapu gereja, orang gereja. Oh, jadi itu suatu kebenaran. Nah, itu orang terlalu botol kita jadi manusia, saudaraku. Bentar lagi datang. Anda gini ya, kalian ini standar ganda, saudaraku. Nabi Luga itu orang gereja, pendeta, menyatakan dirinya bahwa seorang nabi. Kenapa kalian tidak imani? Kenapa main akal kalian kepada Nabi Luga? Sementara nubuatan Nabi Luga dengan Paulus itu sama-sama nubuatan yang tidak pernah dinubuatkan oleh Yesus. Sama, persis. Nabi Luka persis siapa sama. itu, Bang? Cari aja nanti di TikTok ya, lu dok Nabi Luga. Itu dari Jadi Bang Yuradit, TikTok. Nabi Luga itu dia udah pernah ke neraka, pernah ke surga, pernah bertemu Bapa. Nabi-nabian itu. Nabi-nabian itu. Sama dengan Paulus. Anak tema itu, Sama Bang. dengan Paulus. Sama dengan Paulus. Hanya Paulus sendiri yang mengaku dia itu seorang rasul. Dia bertemu dengan Yesus. Sementara Yesus mengatakan kalau kedatanganku itu semua anak manusia menyaksikan. Sementara yang bersama dengan Paulus saja di Kisah Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 9 itu saling berselisih paham. Yang satu menyatakan melihat cahaya, yang satu tidak melihat cahaya. Mana yang benar ini? Jadi pakai pemikiran. Cahaya itu kan teofani, Bang. Teofani nggak mungkin kalau cuman ke orang tertentu aja yang dia ingin muncul. Di mana Yesus mengajarkan sudut ada pandang teofani? yang Di mana seperti Yesus mengajarkan akan berteofani itu di mana, Iya. saudara? Di mana? Nanti saya cari dulu ayatnya, Bang. Tidak ada. Tapi penampakan Tidak ilahi ada. disebut teofani. Jawabannya tidak ada, Bang. Tidak ada. Tidak. Saudaraku, ilahi tidak pernah menampakkan diri. Ya. Tuhan itu tidak pernah menampakkan diri, Yuradit. Kalau Tuhan menampakkan diri, hancur Anda sebagai manusia. Hancur lebur. Yang Hancur menampakkan diri kepada Musa itu, Bang. Itu melalui apa? tabir. Melalui tabir. Itu melalui tabir, saudaraku. Melalui tabir. Perantara. Ada Perantara. medianya. Jadi contoh Jimen nih lagi ngobrol samamu. Jimen melakukan pengobrolan ini, berbicara ini melalui handphone. Apakah handphone dan suara Jimen itu adalah Jimen? Itu tabir, melalui tabir namanya. Begitu, saudaraku. Jadi Anda harus bisa membedakan itu.
Jangan 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 saya udah bilang jangan telan bulat-bulat perkataan. Boleh kau dengarkan perkataan Bapak Pendeta, tetapi cari tahu kebenarannya. Itu maksud saya saudaraku Yuradit. Iya. Saya senang dengan Anda. Anda sopan, Anda santun, mau mendengarkan, mau belajar. Suka Tetapi kali aku satu yang juga. iya, hanya satu yang saya suka kok, yang tidak suka saya sama Yuradit, menelan bulan-bulat, ya, menerima kucing dalam karung. Jangan terima bulat-bulat saudaraku. Kalau kata pendeta, Yesus adalah Tuhan. Coba tanya sama dia, di mana tertulis di dalam Bible Yesus adalah Tuhan? Menurujuk Tidak pada ada original. satupun dalil yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan tadi saya mau menambahkan sedikit di orang yang tergantung di atas tiang salib, sesuai dengan yang ada di Galatia 3:13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Yang pertama di situ salah bahwa dibilangnya bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Itu saya sangat-sangat itu ajaran-ajaran Paulus sekali ya. Karena hukum Taurat itu bukan terkutuk gitu ya. Kristus telah menebus Kristen dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen sebab ada terkutuk, pada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Nah, kayak gitu kan, itu original teksnya ya. Nah, ternyata setelah saya baca di ulangan 21, 23 dan 23, mungkin Mas Yuradit nanti bisa membacanya juga, bahwasannya apabila seseorang melakukan kesalahan berat lalu dihukum mati dengan cara digantung pada sebuah pohon atau tiang kayu, jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga, karena siapapun yang dihukum gantung adalah orang yang dikutuk Allah. Jadi jika Anda menyebutkan bahwasannya yang digantung itu adalah Yesus, maka Anda menyebutkan bahwa Yesus ini adalah dikutuk oleh Elohim, oleh Allah, begitu Bang Yuradit. Paham ya? Paham ya maksudnya? Jadi Yuradit, satu-satunya kitab, satu-satunya ajaran yang memuliakan Yesus itu hanya Islam. Betul. Yahudi menuduh dia adalah hasil anak zina, dia adalah utusan palsu. Tetapi Islam mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah yang dimuliakan. Dia tidak terkutuk, dia dibebaskan dari dosa, dia diselamatkan dari cengkraman para Yahudi untuk menyalibkan dia. Satu-satunya kitab yang memuliakan Yesus adalah Islam. Kitabnya adalah Al-Quran. Jadi di mana kau mengatakan bahwa kau itu memuliakan Yesus sementara Anda berkeyakinan bahwa bahwa Yesus itu adalah mati terkutuk. Terkutuk. Kau nih mengatakan, "Oh, saya memuliakan Yesus loh." Tetapi kau berkeyakinan dengan waktu bersamaan ya bahwa dia itu mati terkutuk. Yang mengatakan dia mati terkutuk itu bukan Yesus, bukan Elohim, tetapi Paulus. Paulus itu adalah orang yang menganiaya pengikut Yesus, murid-murid Yesus sebelumnya. Bayangkan di Galatia, di Roma 3 mengatakan seperti ini. Aku dipilih, kata Paulus nih, aku dipilih menjadi rasul sejak dalam kandungan. Sementara ketika Paulus sudah besar, dia menganiaya pengikut Yesus. Di mana seorang rasul membunuh, menganiaya, membuktikan bahwa kerasulan dia itu adalah palsu. Ingat perkataan Elohim, semua utusanku, semua rasulku akan melakukan perbuatan baik. Paulus ketika besar, dia membunuh, menganiaya pengikut Kristus. Jadi jangan dengarkan perkataan-perkataan di luar pengajaran Yesus. Gini Bang, izin Bang. Jadi singkat saja, yang waktu membun-bun itu kan waktu masih Saulus, belum jadi Paulus. Tapi Itu dia Bang. mengatakan, ya singkat saja juga, tapi dia mengatakan dia telah dipilih jadi rasul sejak dalam kandungan. Mana yang benar? Itu kan rencana ilahi Bang. Enggak ada rencana ilahi, sudah dia katakan. Maksudnya begini, Dengar, jalan dengar. hidup manusia tidak ada satu selai rambut pun yang jatuh di luar rencana Tuhan. Saudaraku, yang mengatakan dia dipilih sebagai rasul dari kandungan, itu adalah Paulus itu sendiri, saudaraku. Ya, tetapi Elohim Yahweh Yesus tidak pernah mengenal dia, tidak pernah memilih dia menjadi rasul. Selama Yesus hidup, dia tidak pernah bertemu dengan Yesus, dia tidak pernah menjadi murid Yesus. Lalu tiba-tiba ada orang ngaku, "Oh, saya dipilih loh, ketika saya bertobat baru menjadi rasul." Padahal perkataan sebelumnya dia itu adalah
telah dipilih menjadi rasul sejak dalam kandungan. Ketika dia besar, mana ada pengajaran seorang rasul besar membun-bun, menganiaya. Itu penjahat. Itu iblis, saudaraku, iblis. Upah dari dosa itu maut. Waktu membumbun itu dia belum jadi rasul, Bang. Aduh, Anda paham nggak? Susah. Anda paham Maksud nggak? abang jadi rasul sejak dari lahir bukan berarti dia pas lahir dari perut ibunya langsung jadi rasul. Bukan seperti itu Dari logikanya, aku Bang. dipilih sejak dalam kandungan, di mana anak kecil. Dipilih itu bagian dari rencana Tuhan, Bang, maksudnya. Aduh, makanya saudaraku, bacalah Galatia, bacalah Roma, itu surat Paulus, Paulus yang Surat berkata, Paulus. 13 judulnya, buku Paulus abang hafal bang, tahu semua bang. Pernah baca? Korintus, Efesus, Galatia. Hmm. Terus? apa lagi? Apa lagi? Nah, itu kan? Nah, itu Tuh kan? yang Apa? Galatia 1 udah baca? Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Ya. Terus? Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Ibrani bukan. Bukan. Ibrani bukan Ibrani ya. Iya, mohon maaf, Bang. Kalau saya nggak tahu ya saya. Iya. Mohon maaf ya. Ibrani bukan. Ya. Biar Anda paham, saudaraku ya. Ya. Biar ku katakan kepada Anda. Mana tadi ya? Sorry. Bang, udah terlalu lama kali saya di atas ini, Bang. Nggak apa-apa bang. Nggak Jangan apa-apa, kemana-mana dulu, suka kita. Ya. Saya bahagia loh Yoradit ngobrol denganmu, santun kali kau. Santun. Saya juga, Bang. Saya senang sekali. Kehormatan. It's an honor. Iya. Biar saya baca ya. Galatia 1 ayat 15. Tetap judulnya. Bagaimana Paulus menjadi rasul, Saulus menjadi rasul. Kata Paulus, tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ayat ini menegaskan Paulus itu dipilih sejak dalam kandungan. Galatia 1 ayat 15, baca itu saudaraku. Ya, ayat 15. Nih. Ya, biar Anda paham. Nih, saya open cam. Ya. Judulnya bagaimana Paulus menjadi rasul. Ialah di ayat 15 dia mengatakan tetapi waktu ia yang telah memilih aku, ia ini adalah Tuhan, sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh apa? Kasih karunia-Nya. Judulnya adalah bagaimana Paulus menjadi rasul. Di mana seorang rasul membunuh, padahal Elohim berkata setiap utusanku, setiap pengajaranku, setiap rasulku ya akan memberikan buah-buah yang baik. Membun-bun itu menyakiti bukan buah yang baik, itu buah iblis, saudara. Ya. Jadi jangan kau katakan ketika dia sudah bertaubat baru tidak, sejak dari kandungan. Itu yang mengatakan itu adalah gereja. Makanya gue bilang Anda dicekokin gereja. Oh ini dia surat-surat Paulus. Oh Yesus adalah Tuhan. Ini adalah tubuh Yesus. Ini adalah darah Yesus. Dicekokin kamu karena kamu tidak berpikir, tidak mencari tahu. Jadi saudaraku Yuradit, alangkah baiknya setiap perkataan gereja, doktrin gereja, cari tahu, catat, cari tahu benar nggak tertulis. Karena manusia, saudaraku pendeta, bisa salah, bisa benar, bisa pura-pura salah. Ya? Jimen boleh nggak aku tanya sama Yuradit? Silakan, saudara.
Eh, Baik bang. dengan pembicaraan kita yang sudah hampir menyentuh 1,5 jam lebih ini, Iya, dan dengan satu menggunakan jam dalil lebih dan kali. data, ya, dengan menggunakan dalil dan data, dan saya juga dan dengan Ahijimen ini berasal dari kekristenan awalnya, sehingga kami bisa lepas dari doktrin itu. Saya mau tanya, dalam diri Anda atau hati Anda ada nggak sih sedikit aja kayak misalkan apa iya ya begitu? Apa benar ya yang saya imani ini, atau benarkah tuh Tuhan itu jadi manusia? Apa iya ya? Karena gini, kenapa saya bertanya seperti itu? Silahkan dijawab dulu nanti saya ini. Ada keraguan dikit aja, ada nggak? Sebenarnya saya ini sih bang, enak aja kita diskusi bang. Itu aja sih. Enggak, pertanyaannya bukan itu. Ada nggak sih sedikit aja keraguan di dalam diri Anda itu? Kira-kira Keraguan mengenai apa dulu bang? Ya, tentang gini, ketuhanan dan lain sebagainya ya. tadi, selama kita berdiskusi tadi itu loh, ada nggak sih sedikit aja keraguan? Kami tidak mengajak Anda untuk menjadi seorang Kalau Muslim, ya kan, la ketuhanan ikraha fid. Yesus Mm-mm. tidak pak, tidak. Kalau Hmm. ketuhanan Yesus tidak. Itu Sedikit ya dan aja tidak amin. ada. Saya senang aja berdiskusi bang. Betul-betul, berarti memang ya saya rasa sudah cukup. Kenapa? Karena memang Mm. doktrin Anda itu sangat kuat sekali ya gitu. Jadi saran saya, jika Anda membaca Bible, Anda jangan menyebutkan nama Tuhan Yesus dulu, karena tidak ada kitab suci yang diturunkan kepada agama Kristen, itu tidak ada. Itu pertama ya. Yang kedua, Anda membaca wahai yang maha menciptakan, masuklah Anda ke rumah. Lalu di kamar Anda mungkin, wahai yang maha menciptakan langit dan bumi, yang maha memberi hidup, yang memberi alam semesta ini, benarkah yang saya sembah ini sudah benar? Nah, Anda renungkan itu, baru Anda buka pelan-pelan Bible, Anda cermati, Anda pelajari satu demi satu. Maka jika memang Anda menemukan kebenaran di dalamnya, bagaimana, karena di situ kan ada tuh Yesus mengatakan, barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirimu, maka harus hidup sama seperti Yesus hidup, begitu kan Bang ya? Apakah benar aku sudah mengikuti Yesus hidup? Yesus bersunat, kenapa saya tidak bersunat? Yesus tidak makan babi, kenapa saya makan babi? Itu silahkan Anda renungkan. Saya rasa sudah cukup sih perbincangan kita, karena nggak ada ujungnya sih Hajimen. Mohon maaf ya Hajimen ya. Jadi Iya, nggak apa-apa. Betul itu. saya rasa gini, kita kan Ya bang, sudah betul betul. ngasih masukan dan lain sebagainya, dan saatnya sekarang ini adalah Anda merenungkan, benarkah Tuhan itu terkutuk? Benarkah dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Benarkah kalau memang dia terkutuk menanggung dosa seluruh umat manusia dan menanggung dosaku? Benarkah Tuhan itu seperti itu? Benarkah itu kasih? Jadi silakan Anda renungkan, sindahkan Anda pelajari, jangan menyebut Baik bang, Tuhan baik itu. baik. Iya. Begitu ya. Saya Aku kami di sini Yuradit bukan memaksa Anda masuk Islam. Tidak ada enggak, untungnya kalau kamu itu tidak masuk ada. Islam sama saya. Tidak ada. Mohon maaf, tidak menambah isi dompet saya, tidak menambah harta saya, tidak menambah kegantengan saya, tidak. Ya, tidak menambah perempuan yang naksir kepada saya, tidak. Ya. Ketika Anda masuk Islam, tidak menambah follower saya, koin saya, tidak, atau uang saya, tidak saudaraku. Ya, tetapi saya menyampaikan kebenaran karena kenapa? Itu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada saya di dalam Al-Qur'an. Itu yang diperintahkan, dan itu yang diperintahkan kepadamu Yuradit di dalam Bible, mengikuti kebenaran, bukan mengikuti yang salah. Saya diperintahkan oleh Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan, sampaikan satu ayat, sampaikan suatu kebenaran, walaupun satu ayat saja, ku sampaikan kepadamu. Begitu juga negara hukum, secara moral manusia, sampaikan suatu kebenaran. Urusan kamu terima atau tidak terima, itu urusan kau. Nanti kau pertanggungjawabkan masing-masing. Ketika nanti di suatu saat nanti aku diminta untuk bersaksi di hadapan Tuhan, saya sudah menyampaikan kepadanya, Dia ya sudah Allah, menyampaikannya. dia tidak menerima. Baik, Biarkan itu baik bang, menjadi baik. penghakiman Allah. Gitu. Ya. Ya, Jadi semangat Makasih ya ya, bang Bang. abang sekalian. ya, Baik, baik. Radit, satu lagi. Di dalam Islam tidak ada paksaan. Yang masuk dalam Islam itu adalah orang-orang yang berakal. Sesuai dengan pernyataan di dalam Bible. Cintailah Tuhan Allahmu, Tuhan Teosmu, dengan segenap hatimu dan Hatimu dan akal akal budimu. budimu. Kenapa harus akal budi, saudaraku? Ya, ketika Anda menganalisa turun ayat, oh kamu baca Yesus adalah utusan, kau gunakan akal. Kalau utusan berarti tidak sama dengan yang mengutus. Itu yang digunakan akal.
Lalu baru kamu pakai akal budi. Budi apa? Budi itu apa? Pelaksanaannya. Kau mengimani dalam dirimu, kau berdoa, oh ya Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kepada Bapa kau berdoa, karena kau laksanakan, bukan kepada Yesus. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan kau sebut Yesus adalah Tuhan, tetapi sampaikan dia dengan kata mentok-mentok adalah Tuhan. Tuhan sama Iya. Tuhan tuh beda. Oh iya bang, Begitu. Iya, mengenai Tuhan itu ya. Kata iya. Tuhan itu kan asal usulnya dari Tuhan di atas segala Tuhan, itulah Tuhan. Itu yang Lord disebut of dengan Lord, itulah God. dengar. Itu yang disebut dengan Lord. Lord itu Tuhan. The Lord itu adalah Maha Tuhan. Ya, Allah itu Maha Tuhan. Beda dengan Tuhan. Yuradit, Prabowo itu pemimpin. Tetapi biar kau tahu, Tuhan itu adalah pemimpin dunia, bukan pemimpin Indonesia saja. Jimen itu adalah pemimpin di dalam keluarganya, pemimpin, tetapi di dalam keluarga, ya. Sementara presiden pemimpin seluruh keluarga, negara lagi. Betul. Jadi Besar sama dibedakan. maha besar itu tidak sama ya gitu. Iya, besar kali kemaluanku. Nah, itu beda lagi. Hey, Contoh, ya. Contoh. Nanti ke band bang. Ya, contoh. enggak, aku kasih contoh. Seperti kuda, kan ada di dalam Bible itu. Nah, seperti kuda. Tetapi dia tidak mengatakan maha besar. Kalau maha besar, tidak bisa diukur, saudara. Nggak bisa. Nah, Maha itu yang hidup dengan hidup itu beda juga. iya. Makanya di dalam KJV-nya harusnya kalau soal itu adalah suatu Tuhan, harusnya hurufnya adalah the Lord, bukan Lord. Ada THE. Tetapi yang ada di dalam tertulis Lord doang, membuktikan hanya Tuhan. Ya. King of the King, raja dari segala raja. Ya, masih di bumi. Kekuasaannya masih di bumi. Tetapi bagaimana dengan Maharaja? Nah, itu lebih besar lagi. Maharaja hanya diletakkan kepada siapa? Yang maha kuasa. Ya. Raja Inggris. Nah, di dalam Inggris itu banyak beberapa raja di Indonesia ada beberapa raja, Kutai, Mataram, Sriwijaya. Tetapi siapa raja yang paling besar di situ ketika NKRI bersatu? Presiden. Jadi begitu cara berpikirnya saudaraku Yuradit. Bedakan. Baik bang, baik. Masya Ya, Allah, Masya Allah. jadi terakhir kalinya saya menegaskan, Islam tidak butuh orang yang tidak berakal. Islam hanya membutuhkan orang yang menggunakan akalnya. Karena begitu banyak ayat di dalam Al-Quran, berfikirlah. Kedua saudaraku, ya, kami tidak pernah memaksakan orang untuk berakal. Tetapi ketika kami menyampaikan kebenaran, lalu Anda bantah, lalu kami akan membantah dengan data. Lahirlah namanya diskusi, saudaraku. Ya, bukan kami memaksa. Baik bang. Kami tidak ada untung. Ya. Kami hanya untung pada perbuatan baik kami. Begitu dia saudaraku ya. Ya, Allah. Yuradit. Ya siap bang. Qul huwallahul ahad. Ya, Allahu samad. Qul huwallahu Allahu ahad. samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Tuhan itu Masya tidak Allah, beranak mungkin dan gitu aja. tidak beranakan. Ya. Mungkin gitu aja bang. Saya izin pamit dulu Ya, bang. Maha besar dengan segala firman-Nya. Baik Bang Yuradit, terima Ya, Bang. kasih banget. Terima kasih Sudah banyak begitu santun. dagingnya bang. Izin. Luar Kita biasa nih doakan kemarin Abang Yuradit banyak semoga dagingnya bang. iya, semoga Abang Yuradit bisa membaca dan belajar dengan baik dan menggunakan logika dan sesuatu hal yang telah dikasihkan oleh Tuhan berupa chip, yaitu berupa otak, digunakan sebagaimana mestinya agar hidup yang kekal itu kita peroleh dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Terima kasih Siap, Abang siap, Radit ya. Makasih izin turun bapak. Baik. Silakan. Selamat sore Bang Radit. Sore bang. Oke, kita sapa tamu lagi. Ada Bapak